pengobatan untuk proteksi diri dari berbagai macam gangguan, baik itu fisik, non fisik, dari yang kasat mata dan tidak kasat mata. Itu tadi sangat penting, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas Rubir dari Hipnotis Indonesia. Kali ini saya akan membahas 3 hal yang sangat penting sebagai seorang penghipnotis. Apalagi Anda yang belajar hipnotis, Anda harus paham 3 hal ini untuk menambah daya potensi Anda. Apa yang kita bahas 3 hal ini adalah tentang yang pertama, Anda harus mengerti yang disebut dengan frekuensi, Anda paham apa itu vibrasi, dan juga Anda tahu apa itu energi. Jadi ketiga hal ini ya, ada namanya frekuensi, ada namanya vibrasi, dan juga ada namanya energi. Video ini mungkin cukup panjang, akan saya bahas. Buat Anda yang di YouTube tentu tidak ada masalah, karena durasinya unlimited, bisa sampai berjam-jam pun tidak ada masalah. Tetapi buat Anda yang di TikTok, ini kabar gembira, karena dahulu TikTok hanya maksimal 10 menit, tapi bisa sampai 60 menit. Maka buat Anda yang ingin mempelajari ilmu hipnotis, video ini cocok buat Anda praktisi apapun. Ini sangat penting untuk Anda pahami. Namun bila Anda merasa video ini terlalu lama durasinya, skip saja, karena ini tidak cocok untuk Anda. Oke teman-teman, silakan Anda siapkan diri Anda. Kita akan berbicara santai, kita akan membahasnya pelan-pelan berkaitan dengan frekuensi, berkaitan dengan yang namanya vibrasi, dan juga berkaitan yang namanya energi. Oke, silakan Anda persiapkan diri dan simak sampai akhir nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya teman-teman, sangat terima kasih buat sahabat semua yang sudah menjadi murid saya, sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Saya ajarkan di kelas privat, ataupun apa yang Anda pelajari di dalam e-book kitab Mahir Hipnotis, semoga bisa membuat Anda menjadi seorang ahli hipnotis, ahli hipnoterapi, ahli memengaruhi siapapun. Dan jika Anda ingin mendaftar atau membeli e-book kitab Mahir Hipnotis, silahkan Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Kita akan berbincang-bincang santai karena durasinya saya pikir ini cukup panjang, jadi silahkan Anda nikmati ya. Jika Anda ingin tertarik mendalami kemampuan ilmu pikiran, silahkan Anda persiapkan diri Anda. Sebagai seorang penghipnotis, tentu Anda belajar tentang teknik-teknik hipnotis, entah itu berupa induksi atau Anda belajar tentang pemahaman tentang cara kerja pikiran dan lain sebagainya. Kali ini saya akan melengkapinya agar Anda benar-benar menjadi seorang master hipnotis, ahli hipnotis. Kita bahas pertama dulu, pentingnya Anda mengenal yang namanya 3 hal tadi. Ya, kita bahas pelan-pelan ya teman-teman, karena saya ingin santai-santai. Sebelum kita mulai, yuk kita ngopi dulu teman-teman. Kita bahas yang pertama dengan tentang frekuensi. Nah, based on data ya, menurut Nikola Tesla, ini beliau mengatakan jika kamu ingin mengetahui rahasia tentang kehidupan, kamu harus mengerti 3 hal ini, yaitu frekuensi, vibrasi, dan energi. Ini yang berkata adalah Nikola Tesla. Bagi Anda yang belum tahu siapa Nikola Tesla, ya silahkan Anda googling saja. Kita mulai yang pertama, frekuensi. Apa yang disebut dengan frekuensi di sini mengarah kepada ini teman-teman, ruang ya. Contohnya begini, frekuensi HT itu berbeda dengan frekuensi smartphone, tahu kan maksudnya? Jadi kita ini di dalam kehidupan ya harus tahu kita berada di level mana frekuensi kita, gitu ya. Semakin tinggi frekuensinya semakin bagus teman-teman, semakin rendah frekuensinya semakin jelek. Oke, di dalam tabel Hawkins ya, nanti coba saya lampirkan di sini. Bisa cek ya, di tabel Hawkins di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, di tabel yang di atas kita membahas tentang power, sedangkan yang di bawah tentang force. Nah, di sini disebut dengan frekuensi teman-teman. Gampangnya ya, Anda kalau berada di level power, di frekuensi power, nah itu sudah tepat. Tetapi ketika Anda berada di frekuensi yang force, itu tidak bagus, tidak baik. Apa saja isinya ya Anda bisa baca sendiri. Misalkan di force ya, di level frekuensi force, di situ ada yang namanya bakar kura-kura, ada kecemasan, ketakutan. Sedangkan di level power, di situ ada cinta, keberanian, dan lain sebagainya. Silakan Anda baca. Pertama dan utama, Anda harus
menentukan letak frekuensi Anda di mana dulu. Jika Anda saat ini masih di level false, ya segera Anda pindah ke level power, teman-teman. Itu hal yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Nah, jika Anda sudah selesai di level frekuensi ini, teman-teman, barulah Anda melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu Anda melatih vibrasi Anda. Ya. Contohnya, ketika Anda sudah ada di jalur frekuensi power, ya, tinggal Anda melatih vibrasi. Vibrasi itu apa, Mas? Getaran rasa Anda. Ya, diperkuat getarannya. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu memperbesar energi kita. Saya berikan ilustrasinya supaya teman-teman mudah memahami. Jadi ini kita ada di gelombang di level frekuensi yang sudah sesuai, ya, yaitu di frekuensi apa? Power di sini. Ya, di jalan tol, ibarat kata di jalan tol. Nah, kalau yang di bawah di level false, ya kita di jalan yang rusak, jalan makadam gitu loh, ya. Ngerti ya? Bisa dibayangkan jika sebuah mobil jalannya tidak mungkin cepat, jalannya rusak, ya, bahkan bisa mogok. Tapi kalau di jalan tol, ya, kita bisa cepat. Gitu kan? Ngerti ya? Gampang caranya. Tinggal analoginya mudah. Nah, yang menjadi persoalan, kita ini ketika di jalan tol, kita menggunakan mobil cc berapa atau jenisnya apa. Berkaitan dengan apa nanti kecepatan mobil itu sendiri. Jadi, misalkan Anda sudah di jalan tol nih, artinya Anda sudah di level atau di frekuensi power sudah tepat. Nah, Anda menggunakan vibrasi Anda, getaran Anda untuk meluncurkan ini. Nah, tahu ya? Nah, supaya getaran atau frekuensi atau vibrasi ini kuat, bagaimana, Mas? Tentu jenis mobilnya, cc-nya harus besar supaya powernya tinggi dan laju kecepatannya cepat. Oke, maka harus ada energinya kan, teman-teman. Bagiannya gampang ya. Kalau sudah di jalan tol, mobilnya cc-nya besar, kecepatannya pasti besar, akan cepat nyampe di tujuan. Gitu ya. Analoginya yang mungkin Anda mudah memahami. Nah, jika ketiga hal ini sudah Anda terapkan, sudah Anda lakukan, maka teman-teman akan sampai ke tujuan Anda yang Anda inginkan. Nah, kalau di dalam bidang ini, ya, apakah Anda ingin mencapai yang namanya kemakmuran, wealthy, kekayaan, apakah Anda ingin mencapai yang namanya kebijaksanaan, dan lain halnya sebagainya, ya, ini Anda akan cepat tercapai di titik ini, teman-teman. Itulah pentingnya kenapa Anda harus mengerti tiga hal tadi, ya, tentang frekuensi. Nah, ini seperti jalan tol atau jalan makadam, apakah Anda di level power atau di level false. Kemudian vibrasi, ini kendaraan apa yang Anda pakai, cc-nya berapa. Kemudian energi, ya, seberapa cepat Anda memacu cc kendaraan Anda, ya, semakin besar mobilnya cc-nya, ya, semakin Anda memacunya semakin cepat. Gitu ya, simpel ya, tiga hal ini. Nah, itu tadi berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Nikola Tesla. Kurang lebihnya, ya, tiga hal tadi, ya, ada frekuensi, ada vibrasi, dan juga energi. Nah, kaitannya sebagai seorang penghipnoterapi, tentu Anda harus belajar hal ini, teman-teman. Fungsinya banyak, misalkan untuk healing, ya, untuk pengobatan, untuk proteksi diri dari berbagai macam gangguan, baik itu fisik, non fisik, dari yang kasat mata dan tidak kasat mata. Itu tadi sangat penting, teman-teman. Makanya banyak para praktisi atau para penggiat spiritual ini memahami tiga hal tadi. Orang-orang tentu berpikir bahwa hipnotis ini selalu melulu tentang memengaruhi dengan pikiran, dengan kata-kata, dan begitu. Mereka berpikir bahwa hipnotis itu teknik mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Tetapi yang tidak disadari adalah kata-kata yang diucapkan penghipnotis pun berbeda hasilnya antara satu penghipnotis satu dengan penghipnotis yang lainnya. Letak perbedaannya di mana? Ya, salah satunya adalah kekuatan atau power kata-kata. Si penghipnotis A ketika melakukan sugesti dengan kata-kata mungkin kurang kuat sehingga orang tidak begitu terpengaruh. Tetapi penghipnotis B dengan menggunakan tadi ketiga hal tadi, ada namanya di frekuensi yang tepat dengan vibrasi yang tinggi dan juga energi yang luar biasa besar, dampaknya bagi orang yang dihipnotis ini jauh lebih kuat, gitu ya. Itu pengaruhnya, teman-teman. Nah, tidak harus dengan kata-kata, melalui apa juga, melalui pandangan mata, itu juga mempengaruhi.
Karena itu tadi ada energi yang terpancar, ada power yang keluar. Kemudian apalagi ada getaran tubuh. Di video kemarin saya membahas tentang pikiran suprasadar. Nah, di situ ada yang saya sebut dengan energi eterik, energi di luar fisik kita, ya, di luar diri kita. Maka ketika hal ini juga Anda perbesar, maka energi eterik kita juga semakin besar, teman-teman, semakin tinggi, semakin kuat. Gitu ya. Bagi Anda yang belum mengerti, ya cukup Anda simak saja, teman-teman. Nah, suatu saat ketika Anda belajar, jika sudah sampai ke tingkat pemahaman Anda akan mengerti. Tapi buat teman-teman yang sudah belajar hipnotis, sudah mendalami ilmu pikiran, saya yakin Anda paham apa yang saya sampaikan. Karena ini ya materi yang wajib Anda mengerti, wajib Anda pahami, dan wajib Anda kuasai bila Anda menginginkan menjadi seorang master hipnotis. Hal-hal apa lagi, Mas Nuk, yang bisa dilakukan untuk misalkan kita berada di frekuensi yang diinginkan, yaitu di frekuensi power. Ya, terlebih dahulu Anda harus mengubah cara berpikir Anda. Itu utama, teman-teman. Contohnya saat ini Anda sedang mengalami masalah, kemudian Anda murung, Anda sedih, Anda bingung. Artinya Anda di frekuensi yang tadi cemas, ya, di pos, di level bawah, di level rendah. Maka ubah dulu. Cara mengubahnya apa? Yaitu tadi, Anda anggap bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia. Dengan cara apa? Anda cukup bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki. Contoh sederhananya, ketika Anda mendengarkan video ini, Anda bisa mendengar jelas kata-kata saya, Anda bersyukur, oh ternyata pendengaran saya masih bagus ya. Nah, itu Anda melihat saya, oh berarti mata saya masih normal, Anda bersyukur. Oh, saya mengerti kata-katanya Mas Nuk, oh berarti Anda masih hidup, Anda masih bernapas, berarti Anda harus bersyukur. Bersyukur dengan hal-hal yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu akan menaikkan level frekuensi Anda dari yang rendah tadi, yang force, naik menjadi level power. Gitu. Kemudian selanjutnya, untuk memperkuat vibrasi atau getaran Anda, maka Anda berinteraksi dengan diri Anda sendiri dan juga lingkungan Anda. Ciptakan yang namanya harmonisasi. Maksudnya ketika Anda ini ya mandi misalkan, Anda bersyukur, Anda mencintai diri Anda, itu sudah menciptakan vibrasi yang kuat. Anda bersyukur dengan apapun yang Anda miliki, keluarga Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, istri Anda, suami Anda, itu juga meningkatkan level vibrasi Anda. Anda keluar melihat tetangga Anda senang, itu juga meningkatkan vibrasi Anda. Anda melihat pohon-pohon, melihat lingkungan semesta apapun, Anda merasa senang, maka vibrasi Anda akan semakin kuat. Anda berinteraksi. Maka ada pepatah yang populer, kebahagiaan atau keindahan hari ini bukan karena saya melihat langitnya yang indah, tetapi karena hati saya sudah indah terlebih dahulu, maka apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar, apapun yang saya rasakan akan nampak indah, karena itu berasal dari dalam terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, setelahnya apa? Baru Anda memperkuat. Dengan cara apa? Anda memperbesar energi. Anda bisa berlatih, misalkan meditasi, kalau Anda muslim mungkin wirid, berlatih pernafasan, yoga, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk memperkuat energi Anda. Maka gabungan dari tiga hal ini akan mempermudah jalan Anda. Tiba-tiba saja mungkin yang Anda saat ini mengalami masalah keuangan atau apa, nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang pas dengan Anda, yang membantu Anda. Anda pengangguran, tiba-tiba ada kawan atau siapapun yang menawari pekerjaan Anda. Ini loh, di sini ada lowongan di tempat butuh orang ini, kayaknya kamu cocok deh, silahkan daftar ngelamar, atau hal apapun ya teman-teman. Nah, ini maka kita bisa menarik, ya katanya para pakar-pakar itu disebut dengan law of attraction, hukum tarik menarik. Kita bisa menarik, ya, karena kita menjadi magnet. Bukan kita yang mengejar ya, tapi kita yang menarik mereka karena kita mempunyai daya tarik tadi. Kita yang menarik energi yang bagus masuk ke dalam diri kita, menjadi bagian satu kesatuan dengan diri kita. Itu ya teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan Anda mengerti. Tapi jika Anda belum mengerti, saya memahami, karena mungkin ini belum di level pemikiran Anda. Dan saya memaklumi, cukup Anda simak saja. Suatu saat jika Anda sudah mendalami, tentu Anda akan jauh lebih mengerti, karena pemahaman itu juga butuh latihan, ya, latihan yang konsisten. Seperti halnya seorang yang sedang belajar hipnotis,
supaya bisa hipnotis ini kan tidak hanya sekedar dia seneng atau passion dengan apa yang dilakukan, tetapi dia juga melakukannya secara rutin atau konsisten. Nah, ini yang penting. Dan juga apa? Adaptasi. Ya, adaptasi terhadap apa Mas? Ya macam-macam, terhadap subjek Anda yang Anda hipnotis, teknik-teknik Anda. Ya, dan lain-lain. Nah, Anda kembangkan. Gitu. Semoga bermanfaat, karena di awal sudah saya sampaikan video ini durasinya panjang. Kita buat Anda yang tidak nyaman ya, belajar yang durasinya panjang, Anda tidak cocok, tidak layak menonton video ini. Tapi buat Anda tipe pembelajar yang ingin tahu, tipe penasaran, video ini cocok buat Anda. Dan sekali lagi terima kasih buat Anda semua yang sudah mahir menghipnotis, belajar dengan saya, ataupun buat Anda yang bisa hipnotis karena membeli ebook kitab mahir hipnotis. Dan silahkan saya tunggu di kelas pelatihan. Nomor WA saya berikan di kolom video ini teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Salam hormat dari saya, Mas. Bye bye. Salam hipnosis.